lagi bersama kita di acara Log On PMI Bali, Dialog Online bareng PMI Provinsi Bali. Oke. Nah, jadi di acara kali ini itu acaranya super excited karena acara super spesial karena apa nih? Jadi acara besar ya, jadi persiapan sudah dilakukan sejak awal tahun, bahkan Desember sudah wow, ya, sudah dibahas gitu. Panjang sekali ya persiapannya. Narasumber kali ini cukup berbeda ya dari sebelumnya, jadi unyu-unyu, terus ada berapa orang Malina? Ada jangan dong, komentar sih. Jadi narasumber kita kali ini ada 3 orang adik-adik yang sangat unyu Ya. Dan pastinya untuk acara kali ini semuanya cukup excited. Mungkin bisa satu Indonesia juga mempersiapkan berlomba-lomba gitu ya. Jadi mungkin kita undang dulu sebelum kita bocorkan ada acara apa hari ini. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita undang, mungkin kita perkenalan diri dulu. Ada yang belum kenal kita ya, soalnya kita host baru ya. Baru 2 episode. Ya saya kan Kak Yunia gitu. Iya, Kak Yunia. sekarang mungkin bosan ya Kak Yunia. Iya, sekarang ada 2 orang gitu. Jadi aku adalah Rizka, panggil Rizka ya. Dan aku Martina. Nah. Ya, masih bersama kita di episode kali ini. Iya betul, nih episode kedua kita ya, semoga tetap aman, tentram, hidup damai. Jadi langsung aja kita undang adik-adik Unyu. Ayo silakan masuk. Ayo selamat masuk. Selamat datang. Oke, kali ini sudah ada 3 narasumber kita. Jadi ini lebih muda dari kita ya, bukan berarti kita tua. Mengenal duluan aja. Jadi ini adalah ada 3 orang teman-teman PMR atau adik-adik PMR, bisa kenalin diri dulu mungkin. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fitri Safira Yudianto. Aku biasanya dipanggil Fitri. Nah, aku ini dari PMR Wira, Kabupaten dari PMR PMI Kontingen Bali. Oke, kenalin nama aku Melani, nama panjangnya Nilo Putu Novelinda Melani Putri. Aku merupakan PMR Madya Kontingen PMI Provinsi Bali. Oke, perkenalkan nama aku Bruce Aurelio Tambunan, biasa dipanggil Bruce. Aku dari PMR Mula, kontingen PMI Provinsi Bali. Oke, terlihat tegang ya. Santai. Dukung kita sini hanya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi ini sudah ada 3 perwakilan adik-adik peserta Jumbara Nasional kontingen PMI Bali dari masing-masing tingkatan PMR. Ini ada Fitri, PMR Wira. Kemudian ada Melani, PMR Madya, dan ini ada Bruce ya, PMR Mula. Walaupun kegiatannya kelihatannya nggak kayak PMR Mula. Tingginya saya kalah tingginya. Saya kira itu lebih gila. Oke. Jadi sebenarnya apa sih kegiatannya yang kita persiapkan gitu sampai sekarang? Iya, jadi apa sih yang bikin kita excited gitu? excited dan riuh ya. Oke, jadi sebentar lagi mungkin hitungan hari akan ada event nasional yaitu Jumbara, ini Jumpa Bakti Gembira Nasional ke-9 PMR PMI, yakni untuk tahun ini dilaksanakan di Lampung Selatan. Begitu. Jadi mereka akan berangkat ke Lampung. Kapan? Nanti kita tanya kapan berangkatnya. Mungkin kita awalnya penjelasan mengenai apa sih itu Jumbara. Mungkin ada yang belum tahu. Oke, kita langsung tanya aja kali ke adik-adik pesertanya ya. Jadi Jumbara itu apa sih sebenarnya? Oke, di sini aku pengen menjawab. Sebenarnya Jumbara itu kepanjangan dari Jumpa Bakti Gembira. Nah, apa sih kegiatan Jumpa Bakti Gembira itu? Nah, kalau di kegiatan Jumpa ini, itu bisa ada kegiatannya itu ada youth station, jurnalistik remaja, kewirausahaan, terus masih banyak juga lainnya. Nah, habis Jumpa kan ada Bakti nih. Nah, kegiatan Bakti itu banyak banget. Ada Bakti masyarakat, Bakti lingkungan, kewirausahaan sosial itu juga masuk di Bakti. Nah, yang terakhir ada Gembira. Nah, dari namanya aja kan Gembira nih. Gembira itu ada youth in action, youth on stage, dan masih banyak juga lainnya. Oh, kegiatannya banyak. Dikiranya dikit ya, pantas saja persiapannya sudah dari beberapa bulan lalu. Berhubung kegiatan Jumbara kan banyak tuh. Kalian itu masuk kemana aja sih? Kan pasti ada di bagian-bagiannya dong. Bener banget. Kalau Fitri sendiri, Fitri itu ikut di jurnalistik.
Kalau Melani nih, Jadi aku juga sama kayak Kak Fitri ada di tim jurnalistik. Dan yang lebih unik lagi nih, aku juga ikut di parade. Aku ada di bagian ceng-cengnya. ceng-ceng Iya. ceng-ceng itu apa ya? Jadi ceng-ceng itu kayak alat musik khas Bali. Jadi dia kayak mirip apa itu ya, kayak lonceng gitu. Jadi di atasnya juga kayak ada buntelan-buntelan gitu bulat buat dipegang bagian itunya. Nah itu kayak suaranya tuh kurang lebih kayak panci sih Kak. Oh yang gini Iya, yang gitu. sedikit spoiler ya. Oke. Terus Oke, kalau aku itu di bagian youth station ya teman-teman. Youth Station. Iya. Oke, jadi untuk itu Bruce di Youth Station, Melani dan Fitri di jurnalistik. Bisa dijelasin nggak sih apa namanya jurnalistik tuh apa? Maksudnya kegiatannya apa? Atau ada lomba kah? Atau bagaimana? Oke, jadi dari namanya nih jurnalistik, pasti yang kepikiran tuh kayak kegiatan-kegiatan jurnalis tuh ya bisa ngambil apa sih namanya? Kayak ngambil gambar buat dijadiin berita, ya kurang lebih kayak gitu. Iya, bener banget. Ya kegiatan jurnalis meliputi itu aja sih, kayak buat berita, terus ngambil video, terus tulis ya kayak gitu. Kalau Melani udah lama suka jurnalistik atau gimana nih? Dari awal sih emang minatnya tuh nggak ada di jurnalistik sama sekali. Sebuah plot twist. Ya bener. Tapi kalau dibilang kayak editing kayak gitu tuh ya lumayan suka gitu, kayak hobi. Kalau ada waktu luang kadang suka ngedit iseng gitu. Keren. Mungkin followers Instagram PMI Bali sudah melihat video mereka ya. Jadi beberapa video kita sering sih upload video, cuman beberapa video ada video dari adik-adik peserta. Jadi itu langsung dari mereka yang buat ya. Ya, itu ada tekanan enggak kan? Wah, ada banget. Ya tapi setelah ini kan jadi lebih ada pengalaman lagi ya, betul. Explore hal baru. Nah kalau Bruce sendiri nih, di Youth Station tuh apa sih sebenarnya? Jadi fasilitator gitu. Kalau di youth station kayak presentasi. Oh, ada materi-materi yang disampaikan berarti ya? Iya, ada materi-materi yang disampaikan. Materinya apa aja tuh? Materinya itu ada 6. Nah, bisa nggak disebutin 6-6-nya? Oke, ada dari pertama ada kepala merahan. Terus ada donor darah, pertolongan pertama, ayo siaga bencana. Jeng. lagi dua. Ayo bisa dibantu temennya, yuk bisa yuk. Apa nih? Udah server. Waduh, pokoknya itu RSPS. Biar SPS dan terakhir PRS. Oke, jadi 6 itu jadi kayak fasilitator ya gitu Iya. station. Oke. Persiapannya juga Wow. Jadi banyak materi juga ya. Sekedar main-main aja ya. Benar. Tuh. Jadi selanjutnya itu gimana sih awal mula kalian bisa kepilih jadi kontingen PMI Bali ini kan? Karena kan ini acara besar gitu, ini kayak ada pemilihan kah atau langsung ditunjuk kah gitu? Gimana tuh? Mungkin Bruce. Oke, aku ini bisa sampai sini karena seleksi di tingkat kabupaten nih, Kak. Kabupaten mana, Bruce? Kabupaten Badung. Badung. Bukan sih saya. Gimana pemilihannya itu dilihat dari apa sih, Bruce? Pertama itu dari seleksi tulis, Kak. Tulis. Ya, seperti soal-soal, jawab soal, sama yang terakhir itu seleksi wawancara. Wawancara. Ya. Oke, wawancara itu apa aja yang ditanyain? Ya kayak tentang kepribadian sama ya pokoknya kepribadian gitu. Oke, jadi cukup ketat ya, maksudnya adalah peserta yang disaring dari kabupaten yang akan dikirim ke provinsi itu nggak main-main gitu, kayak nggak pilih aja Iya, nggak pilih, Iya. nggak aja ikut gitu. Ternyata ada seleksinya juga betul, ya. betul. Tadi kan dari Badung nih Marlina nih. Kalau dari Bu Lele nih gimana? Bu Lele kan wow lah pokoknya. Gimana nih seleksi Bu Lele? Jadi kalau aku sendiri dimulai di seleksi sekolah. Nah seleksi sekolah tuh sama berenam atau pokoknya tuh putri semua kan, karena yang disuruh tuh putri sama Bu Lele, PMI Bu Lelenya. Nah di situ ada tes tulis sama tes bahasa Inggris. Jadi aku boleh jujur tes tulisku tuh nilainya jelek banget.
Oke. Ya, tapi pas di tes bahasa Inggris pembinanya tuh kayak aku tuh sendiri minder sih ngeliat ada yang lebih gede tes tulisnya nilainya tuh dari aku gitu. Jadi kayak udahlah pasti nggak lolos nih gitu. Tapi waktu langsung nih diumumin waktu masih seleksi itu ternyata pas di sekolah tuh aku yang lolos karena walaupun aku nggak unggul di tes tulis tapi aku unggul di bahasa Inggrisnya gitu. Iya, ada kelebihan. Iya, betul. Terus lanjut ke kabupaten. Nah ini cukup sulit nih seleksinya karena yang pertama ada tes tulis juga soal kepala merahan gitu. Yang kedua ada tes minat dan bakat. Jadi di situ kayak aku ngeluarin bakatku nyanyi sama ngedance gitu sih kalau nggak salah. Saya kalah ya. Terus yang ketiga nih ada tes bahasa Inggris juga nggak lupa. Dan yang terakhir tuh ada tes langsung, tes kayak ya kepala merahan gitu. Tapi ini versi langsungnya kita langsung jawab bukan tes tulis kayak gitu. Kayak udah ada gitu ya. Iya. Berarti langsung dikirim ke provinsi. Iya. Dari bulanan berapa orang? 3, cewek semua. Cowok 1. Cukup ketat ya. Seleksinya nggak cuma dari kabupaten tapi dari sekolah. Dari Iya. sekolah. Oke. Wow. Kalau Fitri nih gimana? Dari kabupaten mana nih? Dari Tabanan kan. Oh, Tabanan. Cerita Fit ini sebenarnya agak beda ya daripada agak lain. Soalnya kalau sekolah lain itu kan pakai seleksi. Nah, tapi kalau di Kabupaten Fitri itu ditunjuk gitu, Kak. Nah, ditunjuknya ini kan berdasarkan ada tuh persyaratan yang sebelumnya dikasih untuk ikut Jembara ini. Nah, kebetulan Fitri ini kan Satin di sekolah Fitri. Satin itu kan kepanjangan dari satuan inti. Nah, kalau di PMR sekolah itu, satuan inti itu dia orang yang megang semua materi itu. Dia yang tugas kayak jadi fasilitator buat ngajarin semua di kelas. Oke. Jadi karena satuan inti itu dianggap kayak udah paham semua materinya itu, makanya itu ditunjuk. Soalnya Satin tuh emang kalau dari sekolah tuh setiap ada lomba apapun tentang palang merah itu selalu Satin yang buat ditunjuk untuk ikut lomba. Nah, selain itu kan yang diminta sama kabupaten tuh kebetulan yang cewek juga. Satin itu kan ada 4, cowok 2, cewek 2. Waktu ini Fitri sama teman Fitri ini mau diseleksi sama pembinanya. Terus pas dari segi, jujur aja dari segi materi itu kita sebenarnya 11-12. Jadi kayak pembinanya itu kayak bingung gitu loh, kalau memilih si Fitri, entar yang ini kayak cemburu, iri. Kalau memilih yang ini, entar yang ini cemburu lagi gitu kan. Ada sedikit berbeda. Ya. Terus akhirnya nyampe lah ke bagian yang bahasa Inggris. Di situ tuh temen Fitri tuh bilang kayak kamu aja deh nggak apa-apa. Dia tuh kayak dia agak minder gitu di public speaking bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya sama-sama bagus sih kalau boleh jujur. Oke. Wow. Jadi ya selain emang ada kepercayaan itu kan ya, dipercaya oleh pembinanya, kabupatennya gitu. Juga mereka ada materi yang mereka kuasai sebelumnya ternyata. Ya, karena kan pembina pasti tahu anak didiknya seperti apa ya. Begitu. Oh, ternyata unik-unik ya cerita Anda nih kira. Dia mulai dari seleksi. Jadi nggak bisa diremehin ya. Iya, bisa diremehin. Peserta paling diambil lah. Aduh, tentu. Tidak segampang itu kan. Bakat mereka juga banyak ternyata gitu ya. Oke. Terus Oke, kalau dari kontingen Bali ini berapa orang sih yang akan berangkat ke Lampung? Kan nggak mungkin semuanya kan berangkat. Oke. Jadi dari peserta deh berapa deh peserta? Kalau dari peserta sendiri itu ada 48 dan itu sudah termasuk peserta sama tim inti. Oke, 48 orang. Iya, cukup ya. Kemudian ada tim pendukung nggak sih? Ada. Jadi tim pendukungnya itu 24 orang. Jadi total itu 70-an lah ya. 70-an. Lumayan banyak sih. Kalau tim pendukung itu apa aja sih tugasnya di sana sebenarnya, Fit? Ada yang bisa bantu mungkin? Dari tadi saya juga Ya mungkin dari adik-adik yang lain kan ada yang tahu tim pendukungnya ngapain sih. Tim pendukung sih kalau asal sih DU termasuk kan ya, DU dapur umum. Nah, dapur umum nih punya tugas yang sangat besar. Tugas penting untuk memberikan energi yang lebih kepada peserta-peserta yang di Lampung nanti. Kayak mereka yang menyiapkan makanan ataupun makanan atau konsumsi yang kita perlukan nanti di Lampung. Oh, tentunya sangat penting sih. Ya. Karena kalau tanpa konsumsi, tanpa makanan ya
Sebagai informasi juga ya, kita masak sendiri ya ke PMI Bali ya. Tadi masak sendiri, sudah mungkin ntar lihat update videonya di Instagram. Oh iya, jangan lupa ya kalau mau tahu update tentang persiapan kita bisa langsung cek Instagram. Every day di update gitu ya. Pastinya. Jadi untuk kontingen Bali masak sendiri ya, ada tim dapur umum, kemudian juga ada tim Aju. Iya, tim Aju. Oke. Tim Aju yang sangat apa sih ya? Kecil. Berpengaruh lah ya sama. Kalau nggak ada tim Aju kita nggak punya tenda nih. Jadi juga sebagai informasi tim Aju sudah berangkat dari tanggal 25 kemarin. Iya. Dari jauh-jauh hari ya persiapannya. 13 orang sudah berangkat untuk mempersiapkan perkemahan kontingen Bali. Aku lihat-lihat dari videonya, Wow, keren. sepertinya Bali yang sangat-sangat excited gitu ya. Iya, all banget persiapannya, bawa ini itunya. Parah. Jangan di-spill dulu dong ya. Kepo. Silakan kunjungi Instagram kita ya, karena semua sudah di-share di sana. Ini video isinya 80% gini ya, tentang Instagram ya. Promosi dikit lah. Tadi kan udah ngomong tentang Jumbara, terus kegiatannya, terus tugas kalian di mana aja. Sampai kapan sih sebenarnya di Lampung tuh berapa hari? Berapa lama sih di sana? Jadi sebenarnya kita bakal berangkat dari sini tuh tanggal 1, ya itu besok. Ya ini Jadi mau information ini kita recordnya tanggal 30 dan besok mereka sudah berangkat. kalau nggak mendadak ada nih. Jadi besok berangkat pagi ya? Iya, Pagi bingit. Jam berapa kalau boleh tahu? Oke, jam 4 pagi kontingen PMI Bali akan cus ke Lampung ya. Oke, jadi keren sih pokoknya. Nginep ya berarti hari ini ya di markas. Iya, nginep. Dan Oke. kegiatannya itu nyampe tanggal 10 Juli. Wow, 10 Juli. Dengar dari kemarin juga kayak nginep. Ada ya? Berarti ada persiapan lainnya nih kayaknya yang dilakukan kan ya. Aku takut jadi. Apa lagi? Persiapan. Jadi sebelum ini kan pasti ada TC Training Center. Jadi training center selama berapa hari kemarin? 5 5 hari. hari ya. Ya. 5 hari. Jadi selama TC kemarin juga adik-adik sudah nginep di sini Margina ya. Iya, itu udah makanya kayak kelas juga ada gitu ya. Nginep lama gitu. 29 juga ada pematangan persiapan keberangkatan. Jadi itu adalah rentetan yang cukup lama dan mungkin berat ya bagi kalian karena pasti lelah. Masa ya sebelum berangkat kan mesti mikirnya istirahat dulu. Padahal kan nggak bisa sebenarnya 30 sudah di markas gitu. Ya nggak cuma persiapan diri tapi juga bekal materi dan apa yang harus dipersiapkan nanti juga kita persiapkan dari PMI Bali ya. Ya, jadi selama TC kemarin kan sudah selesai tuh ada jeda cukup lama ya. Cukup lama sebelum tanggal 29 kemarin. Di rumah tuh ngapain aja sih biar materinya biar nggak lupa nih. Masa udah TC langsung ketemu lagi tanggal 29 lupa materinya. Kan lucu ya. Jadi apa nih persiapan di rumah setelah TC kemarin? Persiapan dari Ada belajar nggak sih harian. atau nyanyi gitu? Oke, jadi Fitri pengen jawab. Kalau dari Fitri sendiri itu kemarin setelah training center yang dikasih jeda 2 minggu itu sebenarnya itu untuk tim jurnalistik terutama itu dikasih tugas tambahan lagi. Kita di rumah itu perlu buat konten menarik. Selain itu kita juga buat berita dari rumah. Oke, jadi kayak selebgram ya buat video-video gitu. Kalau endorse ya, terus. Oke, kalau di Yacht Station itu juga dikasih tugas tambahan gitu. Sangat berat. Dari Senin sampai Sabtu nih Kak. Lebih berat ya kayak sekolah. Kita disuruh presentasi Kak, dibikin video gitu. Nanti dikirim ke gini ke Ke pendampingnya, ke fasilitatornya. wow, tiap hari dong berarti. Iya, tiap hari. Jadi refresh materi terus ya. Hafal ya katanya materinya udah hafal ya? Udah lumayan. Oh, hafal. coba sih kan. Tapi durasi aduh, bisa nanti ya pas. Oh iya, Old school sekarang. Berat ya. Oke, jadi persiapannya selain di TC juga di rumah mereka ternyata juga harus belajar dan refresh materi untuk siap nih di Jumbara Nasional nanti di Lampung. Jangan sampai pas persiapan on fire saat di Lampung nanti
sakit ya, loyo gitu. Ya jadi selain persiapan materi juga jangan lupa untuk persiapan daya tahan tubuh Iya, ya. betul. Kita kan Persiapan kami kesehatan ini. gitu. Oke, jadi selain persiapan apa lagi nih? Oke, selain persiapan saya agak ngeblank ya. Jadi, sebentar. Kalian kan udah dibagi nih tiap jangan ketawa dong. Iya. Astaga, jadi ngeblank sebentar ya. Ini kan dari berbagai tingkatan PMR ya. Mungkin dari baju-bajunya juga udah kelihatan gitu ya. Baju kontingen ya? Baju kontingen. Iya. Wow, banyak bagus ya. Aku rasa ini. Nggak punya ya? Enggak. Ini baju kontingen PMI Bali. Kalau ada yang lihat baju kayak ini berarti dari Bali. Tulisannya belakangnya ada Balinya ya? Oh, ada. Oke, mungkin bisa dijelasin kan warnanya beda-beda nih. Apa nih? Mungkin dari Bruce dulu. Oke, mungkin dari Fitri dulu aku. Oke, jadi dari yang aku tahu nih, kenapa PMR Madya tuh warnanya biru? Karena biru ini melambangkan kejernihan pikiran dan juga kepercayaan diri. Dan yang terakhir nih tentang kebahagiaan juga. Jadi kayak PMR Madya kerjanya bahagia terus berarti ya. Realitanya gimana realitanya? Jadi lanjut Fitri. Nah, kan sudah dilihat nih kalau PMR Wira itu dilambangkan dengan warna kuning. Oke, jadi kuning itu sebenarnya melambangkan semangat yang optimis. Wih, sangat optimis ya memang ya. harus optimis. Oke, Bruce sekarang Bruce. Oke, kalau PMR Mula kan hijau, jadi melambangkan tunas muda yang masih segar nih Kak, yang masih terbuka untuk mendapatkan bimbingan gitu. Wih, dia menampung ilmu-ilmu baru gitu Siap. ya. Oke. Bisa aja Bruce tunas baru. Iya. Kemudian persiapan. Nah, setelah TC atau dari tanggal 29 deh persiapan berangkat ke Lampung apa aja nih selain bawa baju mungkin apa ada kendala kah atau gimana? Pastinya menyiapkan mental. Kenapa nih jauh dari keluarga kah atau deg-degan Dengan keluarga mental biar gak homesick gitu ya. Karena kan ini di Baro lama ya. Iya, lebih dari seminggu dong berarti ya. Iya, lebih dari 7 hari. Gimana nih? Kan masih SD, SMP, SMA. Nggak kangen sama keluarga atau nangis Biasa dulu? aja. Wah, biasa aja. Oke. Gimana Bros yang mula nih? Kalau untuk kangen keluarga sih enggak, soalnya udah sering ke luar-luar kota gitu Kak. Pengalamannya udah jauh. Oke. Terus selain persiapan apa sih alat-alat perawatan nih? Kan terus di youth station kan, mungkin ada persiapan lain kan gitu untuk saya membawakan materi nanti, Media pembelajaran. media pembelajaran atau Kalau untuk media pembelajaran itu nanti katanya bikin di sana Kak. Langsung bikin di sana dadakan ya bikin. Waduh, dadakan selalu PMI. Jadi media pembelajaran disiapkan di Lampung langsung ya. Jadi kemarin kan seperti yang tadi Rizka bilang, kemarin juga kita ada di sini ada kegiatan lain juga. Nah kegiatannya apa sih kemarin? Oh, kayaknya aku lihat di story teman-teman kayak seru gitu ya. Kemarin ada surprise ya dengar-dengar ya? Ada. Apa tuh? Jadi dari tanggal 29 ya, 29 kemarin ngapain aja? Yang pertama itu pasti persiapan kan, kayak mereview kembali semua yang udah kita pelajari. Terutama kita fokus di bagian parade sih kemarin. Parade budaya. Oh iya, kemudian paradenya sampai jalan depan itu ya? Iya. Jadi masyarakat Bali yang melihat kemarin mungkin di jalan raya ada gini ya, bawa apa namanya? Alat musik itu mereka. Ya, jadi sedikit spoiler gitu ya kalau kita nanti ada parade budaya. gitu. Jadi seperti di Jumbaran sebelumnya, nanti saat pembukaan ada parade budaya. Jadi kayak yang di PGP itu loh yang jalan bawa spanduk di depannya gitu. Bakal seru sih. Parah abis. Soalnya dong. Oh mbak, belum ya. Jangan dibuka dulu. Oke, kemarin selain latihan defile ya, latihan defile, kemudian ada apa lagi? Ada ini pelepasan dari gubernur, tapi diwakili oleh sekda sekretaris daerah. Kemarin pelepasan kontingen PMI Bali. Iya. Jadi
oleh gubernur yang diwakili oleh sekretaris daerah PMI Bali. Tempatnya di markas PMI Bali. Tuh. Jadi selain dukungan dari PMI Bali sendiri, kita juga ada dukungan itu ya dari pemerintah, Betul setiap banget. kabupaten dan juga pemerintah dari provinsi. Iya, kemarin juga PMI Kabupaten Kota pengurusnya hadir dalam pelepasan. Jadi semua Astungkan mendukung gitu kontingen PMI Iya. Bali. Apalagi selain itu di hari malamnya dong, malamnya kayak seru banget nih. Iya. Ya malamnya tuh sebelum itu ada drama juga. Nah nih yang paling seru nih. Gitu. Kita disuruh latihan senam, lagunya tuh Saling Percaya, penyanyi Nano Biru. Terus kita disuruh ke depan dulu nih. Nah kita udah briefing dulu sama Kak Yunia. Briefing tiba-tiba, oh heboh nih bisa alam nih gitu. Akhirnya semuanya lari masuk lagi dan ya seperti yang kita surprise ada penyanyi aslinya yang datang ke markas PMI Provinsi Bali. Nano Biru ya. Iya. Nyanyi bareng. Kaget nggak sih atau memang sudah tahu gitu? Enggak enggak tahu ya. Nggak tahu sebelumnya. Iya enggak tahu dong. Tapi kalian tahu Nano Biru? Tahu. Tahu, beneran? Tahu. Oke. Enggak. Oh, belum tahu. Belum tahu. Oke. Kalau itu belum tahu, tapi Terus memang suka dengerin. lagunya gitu atau tahu dari mana gitu. Tahu waktu itu karena lagunya itu sering diputar di sini. Oh iya. Lagu apa tuh yang mana? Sayang waktu yang saling percaya. Coba nyanyi dong dikit. Kita support gitu. Jadi ini terima kasih banget buat di Nano Biru Iya, iya. karena sudah memberikan semangat dan juga dukungan untuk adik-adik kontingen dari PMI Provinsi Bali. Selalu support ya dari Iya, dulu ya. bahkan dari awal persiapan pun juga saling support. kita dibantu juga di Jumbara Got Talent ya. Iya, bener banget. Jumbara Got Talent jadi perekaman suara Ardia itu di studionya Nano Biru. Oh iya, benar-benar. Terima kasih di Nano. Makasih. Masuk semua. Rahayu. Rahayu. Jadi selama kemarin TC, kemudian dari awal apa namanya persiapan, terus kemudian TC dan mau berangkat, ada nggak sih suka duka yang kalian alami gitu selama ini? Dari Bruce dulu lah, kayak udah nggak sabar jawab ya. Bener banget. Oke, kalau sukanya itu di sini makanannya selalu lengkap. Nggak pernah. Di sini kurang. makanan, snack gitu ya. Snack, Yang ada. paling enak apa sejauh ini? Paling enak yang fried chicken nggak? Apa? Boleh sebut merek nggak sih? Oke, kemudian apa lagi nih selain makanannya? Selain makanan ketemu teman-teman banyak nih Kak, bisa kenalan sama teman-teman baru gitu, sama dapat ilmu-ilmu baru juga Kak. Oke, jadi bertambah relasi, Iya. temennya banyak dari Mula, Madya, Wira, dari Bahkan di seluruh kabupaten. Iya, kabupaten seluruh Keren. yang ada di Bali. Iya. Terus kalau Melani gimana nih? Gak boleh sama Mel. Sebenarnya sih berkaitan dikit gitu kan, karena aku emang suka banget nambah temen baru, nambah relasi baru, apalagi sama-sama kayak sebagai Pawang Merah Remaja PMR gitu, jadi kayak lebih excited kalau gabung sama anggota PMR lain. Lebih excited lagi nih naik pesawat gratis. Soalnya ini baru pertama kali naik Baru pesawat. pertama kali? Iya, Wow. gratis lagi. Nanti review dong. Upload. Tapi kayak nanti bakal lebih excited lagi ya karena ketemunya nggak cuman seprovinsi Bali Iya, benar, benar. Indonesia gitu. Iya. Di sana pasti vibes-nya udah beda nggak sih? Karena wow, pasti banyak perkemahan, kemudian orangnya juga banyak gitu. Iya, benar-benar. Gila, kalau Fitri apa nih Fitri? Harus keren dong Fitri. Sebenarnya alasan saya tuh ya nggak jauh beda sama mereka berdua. Pertama awalnya bisa kayak tertarik gitu ikut Jumbara ini kan karena kayak oh iya kegiatan ini tuh kan banyak tuh yang daftar kegiatan yang udah dikasih. Habis itu kegiatannya selain menarik dan seru pastinya itu kan dibilang ini senasional tadi kan ya dibilang
selain dari Bali juga ada banyak nih kabupaten yang lainnya. Selain itu kan ada juga nih kedatangan dari negara-negara lainnya. Itu sebenarnya hal yang paling wow gitu, kayak Oh, ini ya dari luar negerinya ya. Oh, jadi bukan cuma bahasa Indonesia ya. Ada kontingen luar negeri. Wow. Lupa ya. Aku juga baru tahu. Jadi diusahakan bisa menjalin relasi lah dari teman-teman luar negeri. Itu sih keren banget sih. Keren banget ya tuh yang kacang lagi. Gak sabar ya. Iya, jika excited jadi. Oke. Oke, jadi setelah persiapan yang panjang ini, gimana sih harapan kalian gitu? Dari terselenggaranya acara ini, kalian ikut acara ini gitu. Sebenarnya harapan Fitri buat kedepannya nanti tuh semoga acara ini bisa lancar, kita semua bisa menjalani kegiatan masing-masing dengan sukses dan juga pastinya semoga mendapatkan yang terbaik di sini. Oke. Lanjut dari Rahel. Pesan sama harapannya sih karena ngelihat dari Jumbara tahun lalu, Jumbara ke-8 kalau nggak salah ya. Ya. Ya, Jumbara yang ke-8 tuh kontingen Bali dapat ya peraihan yang sangat luar biasa gitu. Dapat terbaik sampai satu. Nah, senggol dong. Agak berat ya satu tahan dia. Ya, jadi harapannya tuh kayak semoga bisa lebih membanggakan dan mengharumkan nama Provinsi Bali nanti. Itu sih ya, sekarang. Tahan ya terbaik. Ya, Tengkaru. Ya terus ya. Oke, dari aku tuh nggak jauh beda ya dari mereka. Semoga kegiatannya tuh lancar dan Bali bisa juara lagi. Wah, sekarang. Oh, untuk Kaden tuh gini ya, tagline-nya ya. Jadi tagline kita Untuk Kaden. Nantinya untuk Kaden itu apa? Enduk kaden tuh kayak kalau bahasa Indonesia sih dikira lemah gitu kan, enduk kaden gitu kayak bahasa Indonesia sih kurang lebih kayak gitu. Lemah. Sembah dong. Oke. Jadi untuk harapannya ya kurang lebih semoga kegiatan berjalan dengan lancar. Kemudian selamat sampai tujuan dulu. Iya. Semoga lancar semuanya. Berhubung perjalanannya jauh ya. Itu saja banget sih dari Bali ke Sumatera. Wah, Keren sih, tapi sebuah experience. Semoga berjalan dengan lancar, semuanya sehat selalu, jaga kondisi, dan tentunya mereka sangat excited ya. Yang nggak kesana aja sangat excited. iya, apalagi kesampainya. Ya, jadi semoga semua berjalan lancar, dapat teman baru, kemudian pengalaman yang baru juga, memberikan yang terbaik kayak gitu. terus juga materi-materinya juga tersampaikan dengan baik di sana dan yang tujuan dari Jumbara ini juga tercapai ya. Iya, dan nantikan pentas-pentas dari panggung PMI Bali. Oh iya, jangan lupa nih kan ada acara lomba lain nih juga. Oh iya betul, ada Jumbara Got Talent. Jadi kita ada 3 ya dari teman-teman. Jadi siapa aja? Yang pertama ada Dira, Kak ada Yumas, yang kedua di Nadia ada Abia, Mula? Timula Saka. Saka. Oke. Masing-masing ada Yumas menari ya? Ya, menari. Kemudian Arbia itu main selonding ya? Ya, Selonding itu apa? alat musik. Alat musik khas Bali. Jadi penari dan bermain selonding. Kemudian untuk Arbia itu menyanyi. Dan Saka bercerita. Oke, jangan lupa like dan komen di Instagram siapa? Jumbara PNR 9. Oke, jangan lupa dukung kami di Jumbara Got Talent agar bisa kalau terpilih gini ya, tampil live ya. di Ya, sana? showcase. Oke. Wow. Nantikan dukung terus kita kontingen PMI Bali ya, Marlina. Dan jangan lupa dengan like, share video-videonya ya. Kita sangat gencar membuat video. Tentu saja sih sebenarnya ya. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk lock on kali ini. Jadi semoga harapannya besar memang untuk teman-teman kita di sana, semoga tidak terlalu nggak usah diomongin, kan ya ntar. Ya semoga semua berjalan dengan lancar, semua persiapan juga yang dilakukan itu bisa mendukung mereka nantinya. Jadi itu saja, terima kasih adik-adik Unyu, semoga selamat. Semoga baliknya juga selamat. Amin. Oke. Jadi itu saja edisi Lock On kali ini, edisi
temanya Bali Goes to Lampung. Bukan jalan-jalan, tapi jalan juara. Oke, sampai bertemu di edisi selanjutnya dengan dua host newbie ini. Saya aku Rizka Dan saya Larlina. Sampai jumpa di Love On berikutnya. Bye.